Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang ceria. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, sekarang Ibu ingin bertanya, adakah teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada. Wah, hebat. Semuanya hadir pada hari ini ya. Semoga semuanya semangat selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nah, boleh yuk ketua kelasnya dipimpin untuk membaca doa. Amin. Baik, terima kasih Fadli yang sudah memimpin teman-teman untuk berdoa. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu ingin kalian tepuk semangat terlebih dahulu nih, agar kita lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Yuk kita mulai. Tepuk semangat. 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 Terima kasih anak-anak. Baik, sebelumnya Ibu ingin tanya nih, adakah di antara kalian yang masih ingat apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Boleh deh ya? Iya, pintar. Sistem pernafasan pada hewan. Nah, sekarang Ibu tanya nih, apa pengertian dari sistem pernafasan pada hewan? Ayo, siapa yang masih ingat? Boleh ayo dijawab. Baik, jadi sistem pernafasan atau dikenal dengan sistem respirasi merupakan sebuah sistem organ di mana digunakan untuk suatu pertukaran gas. Nah, pintar ya. Terima kasih Ayu sudah bantu Ibu. Nah, selanjutnya nih, apa saja sih macam-macam dari sistem pernafasan pada hewan? Ayo, siapa yang mau jawab? Sistem protozoa, benar. Sistem apa? Sistem avertebrata, benar. Ayo satu lagi. Benar, sistem vertebrata. Jadi, sistem pernafasan pada hewan itu terdapat sistem pernafasan protozoa, sistem pernafasan avertebrata, dan sistem pernafasan vertebrata. Baik, semuanya masih ingat ya mengenai materi sistem pernafasan pada hewan. Nah, sekarang kita memasuki materi baru, yaitu sistem pernafasan pada manusia. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan tayangan video mengenai sistem pernafasan manusia. Mohon untuk teman-teman semua disimak ya. Kita kali ini tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara
yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Nah, gimana nih teman-teman? Sangat mau nambah wawasan ya untuk kita semua. Nah, dari video tersebut bisa kita lihat bahwa manusia memiliki sistem pernafasan, yang mana terdapat banyak organ-organ pernafasan yang dimiliki oleh manusia untuk dapat bernafas. Nah, sekarang boleh bantu Ibu sebutkan ada organ apa saja yang digunakan dalam sistem pernafasan manusia. Yuk, boleh yuk dibantu Ibu. Rongga hidung, benar. Trakea, benar. Paru-paru, benar. Nah, jadi terdapat rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru, dan yang terakhir diafragma. Nah, alhamdulillah anak-anak sudah cukup mengerti ya apa saja organ yang digunakan dalam sistem pernafasan pada manusia. Hebat. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan pendalaman materi. Nah, di sini Ibu akan menampilkan tayangan PowerPoint yang bisa kalian lihat pada layar laptop atau handphone kalian. Baik, sudah terlihat ya untuk PowerPoint yang Ibu tayangkan. Nah, di sini Ibu akan tanya terlebih dahulu nih, kira-kira ada nggak sih yang tahu pengertian dari sistem pernapasan pada manusia? Ya, boleh dijawab. Sistem organ yang dipakai untuk pertukaran gas. Benar. Sekarang yang lain, ayo boleh. Pengambilan oksigen dan pelepasan karbohidrat dan penggunaan energi yang ada di dalam tubuh. Baik, jawabannya benar ya. Jadi, sistem pernafasan pada manusia adalah organ-organ yang melibatkan proses bernafas, bertanggung jawab dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, di sini organ yang paling bertanggung jawab dalam sistem pernafasan adalah paru-paru, yang mana paru-paru ini sebagai pembawa pertukaran gas saat proses pernafasan. Jadi, itu pengertian sistem pernafasan ya. Selanjutnya di sini ada organ pernafasan. Nah, sekalian lihat ya. Di sini Ibu sudah memberikan contoh gambar dari organ pernafasan manusia. Di sini yang pertama ada rongga hidung, lalu ada faring, lalu ada laring, trakea, bronkus di sini, bronkiolus, dan alveolus.
Di sini ada diafragma. Nah, ya, selanjutnya akan dibahas satu persatu. Yang pertama yaitu rongga hidung, di mana rongga hidung merupakan tempat masuknya udara pernafasan pertama kali. Di rongga hidung, udara akan mengalami penyaringan dan penghangatan. Selanjutnya yaitu faring, yang mana merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran respirasi, yang fungsinya menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Selanjutnya yaitu laring. Laring ini terletak di bawah faring dan merupakan pangkal tenggorok yang fungsinya menyalurkan udara dari faring ke trakea. Selanjutnya yaitu trakea. Trakea ini merupakan tabung yang menghubungkan faring dengan paru-paru. Sini trakea berfungsi untuk mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Selanjutnya yaitu bronkus. Ini bronkus merupakan cabang batang tenggorok yang jumlahnya sepasang menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Selanjutnya yaitu bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan percabangan kecil-kecil dari bronkus. Bronkiolus akan berakhir menjadi alveolus. Selanjutnya alveolus dan paru-paru, di mana paru-paru manusia tentu berjumlah sepasang, kanan dan kiri. Paru-paru terdiri dari jaringan berongga yang berisi kantung-kantung udara kecil yang disebut alveolus. Nah, alveolus sendiri merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara udara dan darah. Nah, selanjutnya yaitu diafragma, di mana ketika kita bernafas, diafragma akan berkontraksi dan turun, sehingga memperluas rongga dada dan memberi ruang bagi paru-paru untuk mengembang. Nah, selanjutnya yaitu mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan, manusia ini memiliki dua sistem mekanisme pernafasan. Yang pertama ada pernafasan dada dan pernafasan perut. Di sini pernafasan dada terdapat ekspirasi dan inspirasi. Nah, berikut ini untuk bagan dan alirannya. Bisa kalian lihat ya anak-anak, seperti ini dan seperti ini. Selanjutnya untuk pernafasan perut juga sama dengan terdapat ekspirasi dan inspirasi, namun berbeda dengan relaksasinya untuk aliran-alirannya. Baik, selanjutnya untuk cara memelihara organ pernafasan. Ini sangat penting ya anak-anak karena sistem pernafasan kita ini harus selalu dijaga agar tetap baik dan sehat. Yang pertama yaitu ada jaga pola hidup sehat, di mana kita menerapkan pola hidup sehat yang melalui mengkonsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup. Hindari untuk merokok yang akan merusak kesehatan organ pernafasan. Jadi merokok ini berbahaya ya anak-anak. Selanjutnya yaitu hindari paparan polusi udara, di mana kita harus mengusahakan untuk menghindari dan meminimalkan paparan terhadap polusi udara seperti asap, lingkungan yang berdebu dan lain sebagainya. Nah, bisa kita atasi dengan menggunakan masker jika berada di luar di lingkungan yang berpolusi. Selanjutnya rajin berolahraga. Di sini kita bisa melakukan aktivitas fisik yang teratur yang akan meningkatkan kapasitas paru-paru dan meningkatkan kesehatan pernafasan. Bisa dengan berjalan kaki, berlari, berenang, dan bersepeda. Adakah yang bisa jawab apa fungsi dari faring? Benar, jadi fungsi dari faring yaitu untuk menyalurkan aliran udara dari hidung ke mulut, hidung dan mulut ke trakea. Nah, selanjutnya coba Ibu tanya, apa organ yang berfungsi sebagai pintu masuk udara ke dalam tubuh manusia? Siapa yang bisa jawab? Isan, boleh? Rongga hidung, benar. Jadi, organ yang berfungsi sebagai pintu masuk udara ke dalam tubuh yaitu rongga hidung. Oke, baik. Hebat. Sekarang terima kasih ya karena sudah menyimak materi yang Ibu sampaikan dengan baik. Berarti tadi kalian menyimaknya sangat fokus. Mantap. Jadi, dapat disimpulkan sistem pernafasan manusia merupakan sistem organ yang penting dalam tubuh kita. Nah, melalui sistem ini kita dapat mengambil oksigen yang diperlukan untuk berfungsinya tubuh dan membuang karbon dioksida sebagai produk sampingan metabolisme. Nah,
Terdapat beberapa organ yang terlibat dalam sistem pernafasan manusia, yaitu rongga hidung, tenggorokan, paru-paru, dan diafragma. Baik, selanjutnya untuk menambah pemahaman materi kalian, Ibu akan memberikan lembar kerja. Ini guna untuk mengasah pemahaman kalian mengenai sistem pernafasan pada manusia. Nah, Ibu akan menampilkan tugasnya melalui share screen. Nah, tapi sebelum Ibu memberikan tugasnya, Ibu ingin kita tetap fokus dalam pembelajaran. Kita tepuk fokus dulu yuk terlebih dahulu supaya Ibu tahu nih apakah kalian masih fokus dalam pembelajaran. Yuk Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Yeay. Sekali lagi, sekali lagi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Yeay. Hebat. Oke, terima kasih yang sudah eh, tepuk fokus. Supaya lebih semangat mengerjakan tugasnya. Bu akan share screen terlebih dahulu ya. Oke, sudah terlihat ya. Sini. Karena kita sekarang pembelajarannya daring, jadi tidak apa-apa ya. Kita tidak bisa mengerjakan langsung nih. Jadi bisa kalian kerjakan di rumah saja. Nah, oke, kita masuk ke dalam pengerjaan tugas ya. Di sini Ibu sudah share screen untuk tugas yang kalian harus kerjakan. Nah, ini bisa kalian kerjakan di buku tulis saja ya. Nanti akan Ibu hubungi orang tua kalian untuk pengumpulan tugasnya. Baik, sudah terlihat ya. Di sini ada nama, kelas, lalu ada 3 pertanyaan. Ini bagi yang menyimak, pasti kalian bisa menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanyakan ya teman-teman semua. Oke, Ibu akan beri waktu untuk mengerjakan terlebih dahulu ya. Sebelumnya, Ibu akan memberikan contoh untuk bagan yang bisa kalian buat. Nah, seperti ini ya, untuk bagan yang bisa kalian buat. Nah, bisa juga kalian jelaskan terlebih dahulu, misalnya rongga hidung merupakan dan apa fungsinya seperti itu. Nanti siapa tahu lebih mengasah lagi nih pemahaman kalian dan mendapatkan nilai yang lebih bagus. Oke, udah. Selamat mengerjakan. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Nah, anak-anak Ibu yang sudah sangat hebat dan pintar dalam memahami sistem pernafasan pada manusia. Semoga pembelajaran ini memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua dan mendorong kita untuk selalu merawat sistem pernafasan kita dengan baik. Nah, teruslah menjaga kesehatan sistem pernafasan yang ada di dalam diri kita. Ayo, apa kesimpulan dari materi pembelajaran pada hari ini? Ada yang mau coba jawab? Iya, betul. Jadi, sistem pernafasan manusia adalah sistem organ yang penting bagi tubuh kita. Melalui pemahaman tentang organ-organ pernafasan dan pentingnya menjaga kesehatan pernafasan, kita dapat menghargai dan merawat sistem pernafasan kita dengan baik. Juga, Ibu akan mengingatkan kepada kalian, ingatlah selalu pengetahuan tidak terbatas pada apa yang diberikan di dalam kelas. Teruslah mencari informasi dan peluang untuk belajar di luar kelas. Semakin banyaknya informasi yang kalian peroleh, semakin dalam pemahaman kalian akan materi tersebut. Baik, cukup sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.